Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa Banten TV? Senang sekali saya Lili Kulwatunima kembali menjumpai Anda dalam program podcast Banten TV. Kali ini kita akan mengulas terkait program pelayanan kinerja DPMD Kabupaten Serang di tahun 2026. Kita tahu pemirsa, pemerintah terus mendorong pembangunan desa sebagai fondasi utama pertumbuhan nasional. Tentu saja melalui berbagai program dan kebijakan, baik dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, desa diharapkan mampu meningkatkan kualitas pelayanan publik, kemudian juga memperkuat ketahanan ekonomi, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Di Kabupaten Serang sendiri, pemirsa, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa atau DPMD memiliki peran strategis dalam mendampingi pemerintah desa agar mampu menjalankan tata kelola pemerintahan yang baik, mengelola dana desa secara akuntabel, serta juga mengembangkan potensi lokal. Nah, untuk mengetahui arah kebijakan dan program prioritas di tahun 2026 ini, tentu saja kita akan berbincang langsung bersama Kepala DPMD Kabupaten Serang, Bapak Rudi Suhartanto. Assalamualaikum Pak Kadis. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik Pak? Alhamdulillah. Terima kasih sudah hadir di studio Banten TV. Tentu sebenarnya Bapak dengan kesibukan yang beragam mengurusi desa begitu ya. Berbagai macam kegiatan. Berbagai macam kegiatan. Bapak sudah menyempatkan waktu untuk hadir di Banten TV. Saya ingin mungkin Bapak pertama kalinya perbincangan kita di sini saat ini, silakan menguraikan program prioritas dari DPMD Kabupaten Serang sendiri di tahun 2026 ini apa saja? Iya, terima kasih ya. Untuk DPMD Kabupaten Serang, ini kan kita mulai sejak diundangkannya Undang-Undang tentang Desa nomor 6 tahun 2014 tentang desa, itu secara keseluruhan diberikan dana dari pemerintah pusat. Namanya dana desa dari pemerintah pusat. Mulai tahun 2015. Nah, dana desa ini digunakan oleh pemerintah desa bersama dengan masyarakatnya untuk melakukan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa. Nah, kemudian pemerintah pusat mengeluarkan sebuah kebijakan bagaimana caranya untuk mengukur keberhasilannya. Keluarlah metode pengukuran yang namanya Indeks Desa Membangun. Sejak tahun 2016 diukurnya. Nah, dari Indeks Desa Membangun ini dijadikan alat ukur keberhasilan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di desa se-Indonesia, termasuk dalamnya di Kabupaten Serang. Artinya dengan model pengukuran menggunakan Indeks Desa Membangun, supaya kita tahu persis sudah sampai sejauh mana keberhasilan program pemerintah pusat, program pemerintah provinsi, kabupaten, kota dalam rangka untuk membangun dan memberdayakan masyarakat di level pedesaan. Nah, hasil pengukuran tahun 2016 datanya, saya kalau akurasinya udah lupa ya, tapi setidaknya ada gambaran sedikit lah untuk kawan-kawan semua. Di tahun 2016 diukur itu Kabupaten Serang belum punya desa yang masuk kategori desa mandiri. Oh, saat itu? Saat itu. Ada yang sudah disebut kategori desa maju, tapi hanya beberapa. Hanya 2 atau 3 gitu yang masuk desa maju. Yang desa berkembangnya itu sekitar 30%. Oke, yang paling tinggi itu tingkatannya desa mandiri tadi ya? Nah, paling tinggi. Jadi paling tinggi itu, paling tinggi pertama desa mandiri, di bawahnya ada desa maju, di bawahnya lagi ada desa berkembang, di bawahnya lagi ada desa tertinggal, dan yang paling belakang itu desa sangat tertinggal. Hasil pendataan, hasil pengukuran dengan menggunakan Indeks Desa Membangun pada waktu tahun 2016, itu kita masih punya PR dari 326 desa di Kabupaten Serang, 160 lebih, hampir 170, itu masuk kategori desa tertinggal dan sangat tertinggal. Wow. Berarti kalau 326, hampir 50% lebih bahkan. Lebih ya. Itu masuk di kategori yang ke bawah. Kategori yang tertinggal dan sangat tertinggal. Nah, ini jadi pemicu oleh kita, oleh pemerintah daerah kabupaten, termasuk Ibu Bupati, Pak Wakil, Pak Sekda pada waktu itu, bagaimana untuk mendorong agar hasil pengukurannya bisa lebih bagus lagi, yang itu akan mencerminkan kemajuan pembangunan dan pemberdayaan di masyarakat desa. Kemudian kita bangun komitmen politik dan segala macamnya. Alhamdulillah. Di tahun sampai dengan tahun 2024. Ini datanya saya langsung ke tahun 2024. Boleh. Tahun 2024 itu sudah ada desa mandiri 16. Kemudian di tahun 2025 hasil pengukurannya nambah jadi 23 desa mandiri. Kemudian yang desa majunya
tahun 2024 78 desa. Wow. Sekarang udah nambah lagi sampai tahun 2015 113. Desa mandiri, Desa maju. desa maju. Tadi mandirinya 23, desa majunya 113, desa berkembangnya tahun 2024 itu 231. Tahun 2025 hasil pengukurannya 190. Yang untuk desa Untuk desa berkembang. berkembang 190. Ya. Untuk desa tertinggalnya tahun 2024 sisa 1. Jadi yang tahun 2016 diukur ada hampir 170 desa tertinggal dan sangat tertinggal, menyisakan di tahun 2024 tinggal 1. Itu pun desa tertinggal, bukan sangat tertinggal. Berarti sudah tidak ada lagi yang sangat tertinggal. Sudah tidak ada lagi. Hanya tinggal satu desa Satu. tertinggal. Dan sekarang masih alhamdulillah ada sekarang. hasil pengukuran tahun 2025 sudah tidak ada. Sudah naik kelas, yang 1 itu menjadi desa berkembang. Oke, lantas apa yang membuat desa-desa ini semua pada berkembang bahkan mandirinya banyak? Program apa sih sebenarnya Pak dari tahun ke tahun yang sudah dicanangkan sehingga kok cepat sekali progres kemajuan dari desa di Kabupaten Serang sendiri? Pertama, kita bangun komitmen politik dulu. Ya. Antara unsur pemerintah daerah dengan unsur pemerintah desa. Kebetulan pada waktu itu Ibu Bupati berkomitmen yang dibutuhkan oleh desa itu adalah akses. Oke. Aksesibilitas dari pelayanan-pelayanan yang ada di masyarakat. Contoh misalnya, bagaimana seorang anak di kampung A, dia harus bersekolah ke kampung B, jalannya harus bagus. Namanya akses menuju ke sekolah. Akses pendidikan. Akses pendidikan. Bangunan sekolahnya ada, Iya. gurunya ada, tapi dia mungkin nggak bisa sekolah karena aksesnya nggak nyampe ke sana. Atau jauh atau dekat. Setidaknya mungkin jalannya rusak, harusnya daya tempuhnya cukup dengan 5 menit ini harus setengah jam. Mungkin kalau ongkos pakai ojek harus 20.000, kalau jalannya bagus cukup dengan uang 5.000. Atau mungkin dia bisa jalan kaki karena cuma 500 meter atau 1 kilo menuju ke sekolah. Aksesibilitas itu yang coba kita perbaiki. Bukan hanya tempat pelayanannya, tapi aksesnya. Kalau pelayanannya mungkin sekolah dan guru-gurunya tanggung jawab dari Dinas Pendidikan Kabupaten. Betul. Tapi jalannya kebetulan jalan desa. Maka komitmen politiknya adalah Pemkab membangun jalan milik kabupaten, desa membangun jalan milik desa. Dana desa digunakan untuk bangun infrastruktur sarana prasarana pedesaan untuk meningkatkan akses pelayanan tadi. Oke. Dan alhamdulillah kita konsisten, pemerintah daerah konsisten, pemerintah desa konsisten. Jawabannya adalah hasil pengukuran sekarang namanya indeks desa. Kalau dulu indeks desa membangun, sekarang namanya indeks desa. Indeks desa saja. Indeks saja. Alhamdulillah tahun 2025 kita sudah tidak ada lagi desa yang berstatus tertinggal dan sangat tertinggal. Oke. Dan itu sangat luar biasa. Ini prestasi yang sungguh patut dibanggakan sebenarnya. Padahal dulunya ketika kita berkomitmen politik tidak pernah membayangkan secepat ini. Oke. Dan saat itu di tahun 2015 Bapak juga bertempat di Kadis DPMD. Sekretaris DPMD. Oh, sekretaris. Sekretaris DPMD. Memang sudah sangat banyak melalang melintang di dunia pedesaan begitu Ya, Pak ya. ya, Baik. Kemudian kalau program di tahun 2026 sendiri yang menjadi unggulan dari DPMD apa sih Pak? Nah, sekarang PR-nya adalah bagaimana naikin status mereka dari berkembang ke desa maju, dari desa maju menjadi desa mandiri. Kuncinya bukan lagi di infrastruktur. Karena setelah kita evaluasi, infrastruktur sarana prasarana di pedesaannya sudah di atas 70% bagus. Oke. Tinggal sedikit-sedikit bagi desa-desa yang infrastrukturnya panjang-panjang, luas-luas dan beragam-ragam, itu yang sekarang masih ada PR. Ya, itu sebagian besar masih statusnya di desa berkembang. Nah, itu yang coba kita selesaikan, tapi diutamakan bicara soal pemberdayaan. Terutama bicara soal kemampuan SDM masyarakat. Oke. Yang harus ditunjang dengan kemampuan SDM kelembagaannya dan pemberdayaan ekonomi masyarakat pedesaan. Lantas indikator menjadi desa mandiri sendiri ini apa Pak? Tentu kan ada perbedaan tadi, desa mandiri, kemudian desa maju dan desa berkembang. Indikatornya apa yang harus ditempuh? Contoh-contoh yang mudah dicerna ya. Misalnya kalau desa mandiri itu aksesibilitas kepelayanannya nilainya harus 10. Dekat dengan pendidikan, dekat dengan kesehatan, dekat dengan transportasi, dekat dengan pasar, dekat dengan perbankan, nah gitu, pelayanan keuangan, nah gitu ya. Jadi semua jenis pelayanan
yang harus diadakan di masyarakat. Oke. Bagaimana masyarakat desa dekat, murah, cepat mengakses pelayanan itu. Nah itu kan PR-nya itu. Bukan hanya bicara soal ketersediaan unit pelayanannya, tapi bagaimana masyarakat bisa menjangkau pelayanan itu dengan cepat, mudah, murah. Gitu. Oke. Di setiap desa kan kini memang digulirkan dana desa, Ya. begitu Pak ya. Bagaimana Bapak pendampingan DPMD untuk memastikan dana desa ini digunakan secara tepat sasaran, Ya. kemudian juga transparan dan memberikan dampak yang nyata bagi masyarakat desa itu sendiri? Ya, kebijakan pemerintah pusat sudah jelas Ya. bahwa setiap tahun meluncurkan dana desa itu ada prioritas-prioritas yang wajib dilaksanakan sebagai upaya penggunaan dari dana itu. Ada slot sedikit-sedikit yang ada ruang, ya, ada ruang bisa digunakan oleh pemerintah desa. Sementara itu di pemerintah provinsi Banten, alhamdulillah kita masih diberikan keleluasaan dapat program dulu namanya fresh money ya, uang segar gitu ya. Nah sekarang namanya bantuan keuangan untuk provinsi, untuk desa dari provinsi Banten. Ya, tempo hari ada sempat 50 juta, sempat 75 juta, sekarang di 120 juta. Per desa. Per desa. Pak Gubernur ada prioritasnya. Laksanakan itu sesuai dengan prioritasnya provinsi. Ya, Oke. provinsi. Kabupaten Serang diberikan tanggung jawab untuk memenuhi dua hal. Yang pertama untuk operasional, termasuk gaji pegawainya, kepala desa dan reng-rengannya. Itu namanya alokasi dana desa. Kebutuhan alokasi dana desa itu melampaui pagu yang disarankan oleh Kementerian Keuangan dan Kementerian Dalam Negeri. Karena aparaturnya banyak, jumlah desanya banyak. Kalau 10% dari APBD Kabupaten Serang dikurangi dengan dau dan dak, kita paling cuma dapat jatah ADD itu sekitar 110 miliar. Tapi kenyataannya lebih dari 150 miliar kita alokasikan ADD. Jadi sudah lebih dari pagu 10%. Nah kemudian dari bagi hasil pajak, baik pajak yang bagi hasil dari provinsi, dari pemerintah pusat, atau pajak dan retribusi yang dari kabupaten sendiri, kita bagi minimal 10% untuk desa. Oh, berarti sebenarnya pendapatannya banyak sekali. Pendapatannya desanya. banyak. Bukan hanya dana desa tadi saja. Ya, bukan hanya desa saja. Oke, lalu kita tahu Pak bahwa karakter setiap desa di Kabupaten Serang itu kan beragam ya, Ya, Pak ya, dari ya. desa yang satu dengan desa yang lainnya. Bagaimana memanfaatkan dana desa ini dengan baik sesuai dengan karakter desanya masing-masing? Kan kalau dalam aturan mainnya ada proses perencanaan. Ya. Dari mulai desa bikin perdes RPJMdes, setiap satu masa jabatan kepala desa, kemudian setiap tahunnya ada membuat rencana kerja pemerintah desa, kemudian dari RKPdes itu rencana kerja menjadi APBdes, dari APBdes dilaksanakan, dipertanggungjawabkan, ditransparankan kepada masyarakatnya, gitu ya. Nah itu mekanismenya sudah terbangun sedemikian rupa. Persoalannya pemerintah desa bersama BPD, bersama komponen kelembagaannya, mau nggak bersama-sama mencari jawaban atas berbagai macam persoalan di desa itu. Ada slot-slot anggaran yang memang diberikan keleluasan kepada pemerintah desa untuk mengalokasikan sesuai dengan kebutuhan prioritas di pemerintah desa, di masyarakat desanya. Selain yang diprioritaskan dari pemerintah pusat. Nah, ruang-ruang ini sesungguhnya yang harus kita bantu mereka kenali bagaimana itu bisa berjalan sedemikian rupa sesuai dengan aturan, sehingga mereka akan menemukan arah kebijakan pemerintahan desa, pembangunan desanya ini untuk menjawab berbagai macam tantangan tadi. Oke. Menjawab berbagai macam persoalan yang ada di masyarakat tentang yang ada dalam indeks desa tadi itu. Oke, berarti memang prestasi desa yang terus menanjak bukan hanya peran dari pemerintah, tapi juga dari Kades dan juga dari masyarakatnya itu sendiri harus punya peran penting begitu Harus Pak punya ya? peran penting. Baik, kalau terkait ketahanan pangan di desa sendiri Pak, di Kabupaten Serang, apa yang menjadi peran DPMD dalam mendukung program ketahanan pangan di tingkat desa? Tentu di setiap desa juga ada program ketahanan pangan masing-masing begitu Pak ya? Ketahanan pangan itu sebetulnya mulai muncul programnya di pasca Covid ya, pasca Covid. Tapi perlu diketahui bahwa di Kabupaten Serang itu, kalau bicara soal program ketahanan pangan, kita bukan pasca Covid. 2018 kita sudah mulai. Karena kami mendorong untuk pemberdayaan masyarakat di desa, penggunaan dana desa itu, salah satunya adalah untuk menemukan potensi ekonomi masyarakat pedesaan. Mereka boleh bikin badan usaha milik desa, tapi badan usaha milik desanya yang bergerak
supaya masyarakat ketika kebutuhan pangannya belum terpenuhi, BUMDes campur tangan di situ untuk menyiapkan. Kalau ada padi, mungkin ada lumbung padinya, lumbung pangan apapun. Kalau butuh telur, bikin peternakan telurnya, butuh ikan, mungkin ikannya, butuh udang, butuh apa saja. Nah, itu desa diminta untuk menemukan potensi yang bisa besok dikembangkan. Muncullah badan usaha milik desa. Ya. Sebetulnya kita udah mulai dari tahun 2018. Ya. Nah, kemudian ada program pemerintah pusat. Di tahun 2000 pasca Covid namanya ketahanan pangan. Diwajibkan sekian. Nah, yang jadi persoalan itu, mampukah kawan-kawan di desa itu, kepala desa bersama-sama dengan masyarakat menemukan potensinya? Maka harus ada proses pembelajaran. Kalau saya lebih senang bicaranya trial and error. Udah jangan mikirin uang itu efektif atau tidak efektif, atau efisien tidak efisien, udah biar mereka belajar dulu. Karena pengalaman adalah guru yang terbaik. Betul. Pengusaha sukses dimanapun tidak pernah sukses dengan sendirinya. Dia merangkak dari kecil. Mungkin dia satu kali berhasilnya di trial yang ke-10, tapi 9-nya bangkrut semua. Modalnya kehabis semua. Namanya menemukan kemampuan dia, kemampuan masyarakatnya, menemukan potensi yang besok bisa dikembangkan. Dari kita kasih bimbingan penyuluhan kepada mereka, diajak ngobrol, diajak diskusi apa segala macam, kita kasih mereka mau studi banding kemana, mau belajar kemana, saya bebasin, ya, supaya mereka mengenal teman-temannya di luar sana yang udah maju-maju. Ya, alhamdulillah. Oke. Saya sudah punya minimal 34 desa wisata. Dan ada 2 yang sudah juara nasional. Saya sekarang sudah banyak, kalau yang namanya desa tematik sekarang ya. Desa tematik. Atau desa berketahanan pangan ya. Saya punya desa bawang merah, bawang putih. Saya punya desa melon. Saya punya desa sayur-sayuran. Saya punya desa semangka. Saya sekarang punya desa ikan lele. Saya punya desa ikan nila. Beragam potensi lokalnya ada ya? Luar biasa. Luar biasa sekali. Saya sekarang punya desa telur ayam negeri. Oke. Tapi kan ini tidak melulu menjadi ketahanan pangan, tapi juga bisa dimanfaatkan untuk masyarakat desa sendiri, bahkan juga menjadikan nilai ekonomi. Apakah sudah mampu sampai ke tahap nilai perekonomian di masyarakat desa itu meningkat, Pak? Nih, contoh. Saya di awal tahun datang ke Desa Kibin. Desa Kibin, Kecamatan Kibin. Dia waktu saya kunjungi itu, dia mengalokasikan dana kurang lebih 400 juta untuk membangun 1 unit kandang ayam lengkap. Dia bikin kandang ayamnya kurang lebih untuk 2.500 ekor. Ketika ayamnya sudah berumur 14 sampai 15 minggu, dia sudah mulai berproduksi. Dari 2.500 ayam petelur, bertelur 2.100 setiap hari. Dalam tempo 1 bulannya antara 21 sampai 22 hari. Dan itu sangat luar biasa. Sambutan dari masyarakatnya apa? Pedagang-pedagang warung-warung eceran di sekitar kandang itu inden ngantri nungguin ayam bertelur. Karena ternyata masyarakat di sana lebih seneng beli telur ayam yang memang baru. Langsung dari peternaknya. Rasanya manis katanya. Nah, itulah efek dari sebuah keberanian pemerintah desa menemukan potensinya, dia bikin kandang ayamnya, dan itu disambut oleh masyarakat dengan baik. Sekarang pada inden, sekarang semua pada iri. Nah, di tahun 2026 ini dia kebetulan mulai ingin ngembangin ya. Dia sekarang lagi ngebangun 2 unit lagi kandang ayam yang sama. Mudah-mudahan nanti di akhir tahun 2026 dia sudah punya kurang lebih sekitar 6.000 sampai 7.000 ekor ayam. Lumayan banyak sekali potensi yang ada di Kabupaten Serang, Pak ya. Dan itu desanya. Kebutuhannya sekecamatan Kibin, kebutuhan telur ayam negeri itu ternyata seharinya 22.000 butir. Itu hasil survei ekonomi. Dan mampukah terpenuhi nanti? Seharusnya terpenuhi. Kalau dia bukan hanya desa Kibin aja ya, mungkin nanti ikutin. Ya ada desa Ciagel bikin berapa unit lagi, ini berapa unit lagi gitu. Nah, ternyata kuncinya harus ada konsultan yang paham tentang bagaimana mensupervisi bantu supaya
peternakan di masyarakat itu berjalan baik. Nah, Oke. kebetulan ada orang Kibinnya yang dia orang situnya asli, dia salah satu di atas supervisor lah atau manajer apalah di peternakan ayam yang oleh bosnya ditugaskan untuk pemberdayaan masyarakat. Jadi dia kerjanya nggak kerja di perusahaan, tapi dia kerjanya adalah membimbing masyarakat di sekitar situ supaya punya peternakan yang kelasnya kelas lokal, kelas per kampung, kelas per RT per RW gitu. Oke. Cukup dengan 2.000, 3.000, tapi kadangnya menyebar sedemikian rupa. Gitu. Nah ini yang coba kita dorong, memberikan kesan kepada masyarakat yang disesuaikan dengan kebutuhan mereka. Jadi kalau bahasa yang gampangnya, ngejualnya nggak usah jauh-jauh karena masyarakat itu memang butuh. Masyarakat sekitar juga yang membutuhkan. Itulah yang disebut ketahanan pangan. Iya. Dan Kabupaten Serang sudah punya. Dan perputaran ekonominya di situ. Desa tematik berketahanan pangan. Luar biasa sekali. Nah, oleh karena itu di tahun 2026 ini saya punya program prioritas. Apa tuh Pak? Bagaimana yang sudah bagus berkembang sedemikian rupa, bila perlu besok jadi perusahaan besar, kita rangsang. Yang belum suruh ngikut. Kami bikin lomba Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat Desa Tematik Bahagia tahun 2026 yang rencananya akan kita launching minggu-minggu depan oleh Ibu Bupati. Pak, itu nama lombanya panjang banget. Bisa disingkat nggak Pak? Karena ketentuan di kementeriannya namanya harus itu. BBGRM. Desa Tematik Bahagia 2026. Oke, dan itu akan berlangsung dalam waktu dekat. Dalam waktu dekat. Bagaimana proses lomba itu berlangsung? Indikatornya apa? Mungkin siapa yang desa akan menang? Seperti apa? Nanti akan kita lihat perkembangan potensi di bawah. Nanti ada mata lombanya misalnya nanti BUMDes terbaik, pengelola ketahanan pangan, gitu misalnya. Nanti bukan hanya peternakan aja, nanti mungkin dia dilombakan dengan manajemennya. Oke, dan selama ini BUMDes ini sudah cukup mendorong atau mendongkrak ekonomi masyarakat desa, Pak? Kalau kita paham strategi dan tipsnya, insya Allah. Yang teman-teman di desa jadi persoalan itu karena mereka belum tahu persis strategi-strategi dan tips-tipsnya. Karena ada karakteristik masyarakat di Kabupaten Serang di Provinsi Banten yang memang secara khusus harus kita dampingi supaya potensi yang di masyarakat itu betul-betul numbuh sedemikian rupa gitu. Saya harus akui masyarakat Kabupaten Serang itu tipe modelnya masyarakat pedagang, bukan masyarakat petani, bukan masyarakat peternak. Tapi bagaimana kita mixkan antara keinginan kita ketahanan pangan adalah masyarakat petani, masyarakat peternak disambungkan dengan budaya mereka sebagai seorang masyarakat pedagang. Nah, kemudian apa strategi dari DPMD dalam mengurangi angka kemiskinan melalui program pemberdayaan masyarakat desa tadi, Pak? Nah, BUMDes kita wajibkan cari karyawannya harus orang situnya. Orang sekitar situ. Orang sekitar lokasi. Supaya murah meriah. Supaya mereka lebih banyak proses pembelajarannya di situ ya. Kemudian memberikan akses kepada masyarakat yang masuk klasternya, klaster miskin, sangat miskin, rentan, miskin ekstrim. Itu untuk mereka mau belajar untuk ke ekonomi gitu, ke pemberdayaan ekonomi masyarakatnya. Mungkin dia pertamanya jadi pegawainya dulu, jadi karyawan dulu. Tapi dia diajarin, suruh belajar beternak ayam yang baik itu seperti apa sih? Ngejualnya kemana sih? Kita ajarin sedikit-sedikit pelan-pelan. Besok lusa kita bantu. Ya, ada BLT, ada apa? Ada bantuan berupa modal, berupa apa? Itu suruh bikin di rumahnya. Bikin peternakan kecil minimal untuk memenuhi konsumsi rumah tangganya. Suruh berternak sendiri. Nanti kita kasih bantu, kamu mau bikin kandangnya berapa ekor ayam? 5 Pak, kasih 5 supaya bertelur. Jangan disuruh beli ayam sendiri, nanti jadi rokok belinya, nggak jadi ayam. Kunci-kunci itu yang harus kita kenali. Karena ada tipe masyarakat yang dikasih uang jadi, ada yang harus dikasih barang baru jadi, ada yang dikasih uang dikasih barang baru jadi. Nah itu yang harus kita betul-betul pelajari sedemikian rupa, yang langsung harus ngobrol dengan masyarakat. Pendekatannya harus man to man. Pendekatannya harus kita bertatap muka langsung dengan mereka. Kalau nggak begitu susah. Cuman repotnya nggak bisa cepat. Iya. Tapi tingkat keberhasilannya 70-80% berhasil. Kalau pendekatannya bagus. Tapi kalau massal cenderung nggak berhasil. Gitu. Maka kita polanya sekarang
bukan membuat acara bintek, pelatihan, pembimbingan, tapi kita datang langsung on the spot ke lokasi, ajak ngobrol mereka santai, sambil ngopi-ngopi, sambil di peternakan ngobrolin apa. Disitulah kita masukin ke mereka, kamu coba harus begini, coba harus begini, coba harus begini, coba. Kita berikan arahan. Kamu punya masalah apa? Oh kalau masalahnya ini, yuk coba. Kalau masalah ini jawabannya harus begini, begini. Kamu begini ya? Pemerintah desa, coba ada nggak alokasikan anggaran untuk si bapak ini karena pengen begini. Kita sambungin. Karena kalau nggak saya sambungin, minta sendiri, nggak dikasih sama kepala desanya. Nggak dikasih program maksudnya ya. Tapi kalau kita sambungin coba nanti. Tapi PR-nya, Bapak sekarang minta 1. Besok harus ada 2 orang, ada 3 orang, 4 orang, 5 orang. Supaya dia bantu pemerintah desa, masyarakatnya untuk ngajak bareng juga dengan masyarakat yang lain. Pendekatannya memang luar biasa dari Pak Kades sendiri ke masyarakat desa begitu Pak ya. Tapi kan sebenarnya juga tidak jauh juga dari peran kepala desa sendiri. Bagaimana DPMD sendiri Pak mendorong atau meningkatkan kapasitas dari kepala desa dan perangkat desa agar profesional? Kalau soal kapasitas profesional sudah ada koridornya sendiri, ada pelatihan. Kalau dulu ada retreat, saya pernah nge-retreat kepala desa hasil pilkades. Retreatnya di pusat pendidikan keuangan punya Angkatan Darat, punya Kodam 3 Siliwangi di Bandung. Kita biayain. Keluar dari sana mereka dididik punya mental yang kuat untuk amanah, ngelola uang pemerintah, uang negara. Mereka punya keberanian untuk berargumentasi, mereka punya keberanian untuk ngobrol dengan masyarakat, menemukan kenali potensi segala macamnya. Hasilnya yang tadi itu, saya sudah punya desa mandiri sekian, tidak punya lagi desa tertinggal, sangat tertinggal. Itu sangat luar biasa. Pendidikan mental itu jauh lebih penting. Pendidikan mental untuk kepala desa dan perangkat desanya ya Pak ya. Itu dulu. Lalu bagaimana kalau upaya untuk meningkatkan partisipasi masyarakatnya sendiri dalam perencanaan, kemudian juga pengawasan dan pembangunan desa? Sudah terjun langsung juga ke masyarakatnya untuk turut mengawasi pembangunan desa itu sendiri Pak? Pengawasan itu harus dibarengi dengan pendampingan. Pendampingan harus dibarengi dengan pengawasan. Pendampingan itu jauh lebih penting. Karena apa? Karena untuk memberikan kesadaran kepada masyarakat, pendampingan harus utama. Maka kalau saya kebetulan kan di pemerintah pusat ngasih ada pendamping desa di level kabupaten, namanya tenaga ahli, pendamping tenaga ahli. Di tingkat kecamatan ada pendamping desa tingkat kecamatan, di tingkat desa ada pendamping lokal desa. Kalau saya dengan mereka saya rangkul. Tolong dong, saya bantu dong. Ini kami butuh orang desa supaya jadi bentukan begini, punya ilmu ini, punya pengetahuan ini. Tolong dong, ada bantu dampingi. Mereka saya jadikan agen untuk membantu pendampingan semua aspek kehidupan di masyarakat pedesaan. Muncullah berbagai macam hal yang bagus-bagus tadi itu ya, yang baik-baik itu. Itu ada pendamping desa. Saya minta kecamatan, pemerintah Kabupaten Serang sudah ngasih ke pemerintah kecamatan, 1 kecamatan 100 juta. Untuk apa? Untuk pendampingan kepada kepala desa, perangkat desa dan semuanya. Anggarannya disimpan di kecamatan, mereka suruh bikin pelatihan sendiri, supervisi sendiri. Secara khusus di kecamatan diangkat seorang supervisor namanya. Supervisor? Supervisor itu bisa kepala seksi, bisa staf di PNS-nya kecamatan. Dia khusus untuk membantu dari mulai proses perencanaan anggaran, pelaksanaan, penata usahaan, pertanggungjawaban itu dibantu oleh supervisor karena kita pakai namanya aplikasi Siskedes online di desa. Desa pakai aplikasi Siskedes online untuk pengelolaan keuangan desanya. Servernya kami yang Siskedesnya pemerintah pusat yang nyiapin, kami yang bantu untuk di masyarakatnya supaya jalan. Kami Pemkab, DPMD yang nyewain servernya. Jadi mereka tinggal gratis, tinggal mau ngejalanin aja. Diawasinnya si aplikasinya dan pengelolaan penata usaha keuangannya diawasi setiap harinya, setiap saatnya oleh supervisor di level kecamatan. Sebenarnya sekarang tuh dengan mudah sekali sistemnya sudah online Pak. Sudah sangat luar biasa. Online. Baik, barangkali Pak, pertanyaan terakhir ini Pak sebelum kita tutup. Tantangan terbesar yang dihadapi DPMD pada tahun 2026 ini dalam menyelaraskan program desa itu sendiri apa Pak? Kalau saya melihat, kalau sekarang ya, kebetulan kan kondisi keuangan negara lagi goyang. Saya ingin memicu kepada desa untuk bagaimana yang kemarin kita dorong untuk gali potensi, besok itu bisa menghasilkan namanya pendapatan asli desa. Dan alhamdulillah hasil penilaian tingkat Provinsi Banten yang dilakukan oleh DPMD Provinsi Banten sudah lebih dari 20 desa
di Kabupaten Serang yang pendapatan asli desanya masuk ranking 50 terbesar desa-desa seprovinsi Banten. Seprovinsi Banten. Seprovinsi Banten. Itu ada sekitar 20 desa yang sudah masuk 50 terbesar di Provinsi Banten. Nah, ini sebetulnya buah nih. Nah, ketika PADES-nya besar inilah yang kita dorong untuk juga melipat gandakan kemampuan keuangannya untuk mendorong ekonomi masyarakat pedesaan. Oke. Nah, ini nih yang PR kita ya, PR kita. Karena apa? Desa di Kabupaten Serang itu baru mengenal istilah badan usaha milik desa sejak baru tahun 2015. Kalau kabupaten lain, provinsi lain mungkin sudah sejak lama berdirinya desa, mereka sudah tahu BUMDes. Kita mah nggak tahu. Oke. Jadi nolnya nol banget. Ketika sekarang kita sudah punya BUMDes yang bagus-bagus, desa wisata dan segala macamnya, ini sangat luar biasa. Artinya apa? Masyarakat desa kita pengen maju, pengen berdaya, pengen jadi desa mandiri. Baik. Itu yang kita dorong. Insya Allah dengan berbagai macam program pemerintah pusat, dengan kebijakan Ibu Bupati yang sekarang bersama-sama dengan DPMD-nya, bersama-sama dengan para OPD-nya, bersama dengan pemerintah desa dan masyarakatnya, ayo kita dorong supaya semakin banyak lagi desa di Kabupaten Serang yang menuju ke desa mandiri ke depan. Amin. Bahkan mungkin ratusan desa ke arah sana Pak ya. Ya, Mudah-mudahan ya. walaupun sekarang 23 tapi nanti bisa 100 lebih barangkali angkanya. Baik. Harapan saya, Harapannya begitu? Harapannya hasil pengukuran, hasil pembangunan 2026 diukur nanti tahun 2027 itu bisa minimal 50. Minimal 50. Mudah-mudahan itu tercapai ya Pak ya. Insya Allah. Terima kasih atas waktunya Pak Ya, sudah hadir siap. di Studio Banten TV dan pemirsa demikian podcast Banten TV bersama Pak Kadis DPMD Kabupaten Serang. Saya Lilik Huluwatunima dan kru yang bertugas mohon pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.